Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang materi teori ekonomi Islam. Kelompok kami beranggotakan Novia Sri Lestari, NIM 4318025. Yang kedua ada M. Iskandar, NIM 4318074. Dan yang terakhir ada Darul Answar, NIM 4318116. Berikut materi yang akan kita paparkan untuk kali ini. Yuk kita simak. Kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian Islam dan teologi tauhid. Yang kedua, tauhid sebagai fundamental ajaran Islam. Yang ketiga ada tauhid, teologi, antropologi, dan kosmologi. Dan yang keempat ada tauhid kebudayaan dan tauhid masa depan. Dan yang kelima ada tauhid sebagai landasan hidup dalam Islam. Dan yang terakhir ada mengapa sih Nabi Muhammad SAW sebagai model ekonomi Islam? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, pengertian Islam dan teologi tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid ialah kalimat la ilaha illallah yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama pemurnian. Islam terkenal dengan nama gerakan Muwahhidin. Tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Tauhid merupakan hal yang paling penting dalam aspek akidah. Pondasi pendidikan anak pun dimulai dari penanaman nilai-nilai tauhid kepada anak. Syahadat dalam azan yang diperdengarkan pada anak yang baru lahir sebagai bukti pentingnya menanamkan tauhid semenjak dini. Tauhid pun merupakan seruan pertama dakwah para rasul. Tauhid juga merupakan tonggak penentu keselamatan seorang hamba di hadapan Rabb kelak. Mempelajari tauhid merupakan hal pokok yang sudah menjadi keharusan bagi seluruh untuk mempelajarinya. Tauhid teologi, antropologi, dan tauhid kosmologi. Yang pertama, tauhid teologi. Secara bahasa, kata teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni theos dan logos. Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan, sedangkan logos berarti ilmu, wacana atau kata. Dengan demikian, teologi bisa kita maknai sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Dan yang kedua ada tauhid kosmologi. Kosmologi dalam bahasa Inggris yaitu kosmologi, dari bahasa Yunani kosmos yang berarti dunia atau alam semesta, dan logos yaitu ilmu tentang. Jadi, kosmologi adalah ilmu yang memandang alam semesta sebagai suatu keseluruhan yang integral. Ketiga, ada tauhid antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang bertujuan memahami kenyataan yang terjadi di masyarakat. Secara kebahasaan, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti individu dan logos yang berarti kata atau ilmu. Dengan demikian, antropologi adalah ilmu tentang individu. Kojaraningrat dalam hal ini mendefinisikan antropologi dengan pengetahuan terhadap manusia. Tauhid kebudayaan dan tauhid masa depan. Yang pertama, tauhid kebudayaan. Konsep dan pengertian antropologis tentang Islam sebagai sistem budaya yang dipandang sebagai elemen penting dalam mengembangkan konsep tauhid budaya. Sebab tauhid budaya diasumsikan sebagai sebuah pendekatan yang melibatkan dua aspek utama sekaligus,
yaitu kaca pandang faktual dan kaca pandang normatif atau ajaran Islam. Dan yang kedua ada tauhid masa depan. Dalam disiplin keilmuan tradisional Islam, tauhid berada dalam posisi sejajar dengan fikih, tasawuf, dan falsafah. Tauhid bersama fikih, tasawuf, dan falsafah berkembang menjadi 4 pilar keilmuan yang diakui sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari keberadaban Islam sebagai sistem ajaran. Tauhid sebagai pandangan hidup dalam Islam. Tauhid sebagai pandangan hidup dalam Islam dapat diartikan sebagai pandangan dunia yang dimulai dari konsep ketuhanan atau keesaan Tuhan akan berimplikasi kepada kegiatan kehidupan manusia di dunia secara keseluruhan. Ada tuntutan bahwa apapun bentuk formulasi atau konsep ekonomi yang dirumuskan harus terjaga dalam kerangka kebenaran tauhid. Dan ada keyakinan pula bahwa ada pertanggungjawaban yang harus dijalani yang pada akhirnya oleh setiap pelaku ekonomi dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Nabi Muhammad SAW sebagai model ekonomi Islam. Rasulullah adalah seorang pelaku bisnis yang sangat sukses di zaman beliau. Sifat egaliter, saling tolong-menolong, saling mengasihi, dan saling menghormati dengan tanpa pandangan bulu dan status sosial bukanlah suatu kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Nur Muhammad SAW dalam proses penciptaan alam semesta. Nur Muhammad merupakan sebuah paham di dalam tasawuf falsafi yang menganggap bahwa dunia seisinya itu bermula dari Nur Muhammad. Paham Nur Muhammad dalam tradisi sufi bermula dengan adanya pemujaan dan penghargaan terhadap manusia agung, Nabi Muhammad SAW, yang namanya selalu disandingkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persaksian atau syahadat seorang muslim. Ekonom harus memiliki sifat tablik, amanah, fatonah, dan sidik. Sebagai seorang ekonom tentunya tidak terlepas dari kebijakan yang memiliki unsur nilai Islam, yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, di antaranya sifat sidik atau kebenaran, amanah, kepercayaan, tablik, penyampaian, dan fatonah, kecerdasan, yang merupakan fondasi dari suatu pekerjaan ataupun perusahaan. Terima kasih sudah menyimak video tentang materi teori ekonomi Islam, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.